Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Magelang akan melakukan praktik coaching. Saya Doni Setio Ardianto sebagai observer atau supervisor. Saya Irna Anissa Hanif sebagai coach. Saya Dwi Purwani sebagai coach. Tergerak, bergerak, menggerakkan. See you. Irna. Alhamdulillah baik Bapak. Ya, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Iya, betul sekali. Saya sebagai observer atau supervisor nanti kita sebelum Ibu melakukan praktik coaching kita akan berdiskusi sebentar. Oke, siap. Baik Ibu, yang pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaiannya ya. Iya. Ibu sudah saya berikan ya. Iya. Di situ yang terutama nanti kita akan yang dinilai adalah bagaimana alur titanya, kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot, bagaimana kehadiran Ibu secara penuh, kemudian respon coachingnya gitu ya Bu. Iya. Nah, untuk pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Untuk kompetensinya yang ingin saya kembangkan, saya akan mendengarkan secara aktif Pak, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi sudah sesuai ya dengan Iya. coachingnya gitu ya. Baik, yang kedua Ibu, ini bagian mana yang pengen saya spesifik observasi agar nanti coachingnya itu berjalan dengan baik atau bisa saya nilai dengan baik. Mungkin untuk yang lebih spesifiknya mendengarkan secara aktif ya Pak yang akan saya pilih gitu. Mendengarkan aktif ya Bu? Iya. Baik, ini karena Ibu yang beri indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Saya ingin uji saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya Pak. Intinya Begitu. pengen coachingnya punya tersolusikan ya. Iya, masalahnya. mencari Baik. solusi Baik, sendiri. saya kira cukup ya untuk kita pertemuan pra coachingnya ya. Hari ini nanti saya akan menemani Ibu pada saat coaching. Anggap saya tidak seperti tidak ada ya Bu ya. Nanti saya akan amati santai saja. Ya. Oke. Saya doakan nanti berhasil. Terima kasih. Amin. Oke Pak, saya panggil teman saya dulu ya Pak. Oke, baik. Jadi oke teman ya itu. Kasih potong dulu. Pak Doni, ini Bu Dwi, perkenalkan dia yang akan Ya. menjadi coach saya ya Pak. Ya. Izinkan saya menemani Bu Irna ya. Ya, silakan. Ya, silakan, Bisa Bu Irna. saya mulai ya Pak? Ya, silakan Bu Irna. Oke Bu Dwi, kita mulai coachingnya hari ini ya. Iya, Bu. Apa kabar hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau hari ini dalam keadaan sehatnya. Nah, seperti janji kita tadi malam ya Bu Dwi, katanya Bu Dwi WA saya ada yang ingin disampaikan. Apa itu Bu Dwi yang ingin, kok katanya itu Bu Dwi galau gitu ya, galau kenapa? Iya, saya ini seperti yang saya sampaikan di chat ya Bu, saya itu galau sekali tentang anak-anak Bu. Oh, tentang anak-anak, ada apa? Ada kejadian apa di sekolah Bu? Nah, kebetulan saya di sekolah itu kebagian piket. Nah, saya kan selalu memantau anak-anak ya Bu ya, terhadap kebiasaannya. Nah, galaunya ini pada beberapa kali pertemuan itu sering menemukan anak-anak itu bolos sekolah Bu. Oh, berarti masalah akhir-akhir ini Bu Dwi menemui anak-anak yang sering membolos begitu ya Iya, di betul. sekolah. Oke, apakah Bu Dwi sudah mencari tahu alasan kenapa siswa itu membolos? Kalau saya tanya ke anak-anak itu kenapa membolos itu, karena mereka itu menjawab karena bosan pada pelajarannya, tidak suka, akhirnya mereka membolos. Oh, berarti mereka itu membolos dengan alasan mereka bosan begitu ya untuk dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa itu jenuh dan akhirnya memutuskan oke lah kita bolos aja pergi dari pembelajaran.
Nah, kira-kira Bu Dwi menilai kelas Bu Dwi yang Bu Dwi inginkan dulu itu berapa kira-kira? Saya sih pengennya anak-anak itu hadir dalam penuh ya Bu ya, kemudian melaksanakan pembelajaran itu dengan gembira, dengan nyaman. Saya kayaknya memposisikan pengennya itu di tingkatan 9 atau 10. Oke, tapi Bu Dwi yang harapannya pada posisi 9 dan 10. Tetapi pada kenyataan saat ini ketika siswa-siswa Bu Dwi itu sering bolos, menurut Bu Dwi ada di posisi nilai berapa? Range berapa? Ya, kira-kira perkiraan di antara 6 sampai 7 gitulah Bu. Oke, jadi sekarang nilainya di antara hanya 6 dan 7 begitu ya. Kira-kira adakah hambatan kalau misal Bu Dwi nanti melakukan rancangan-rancangan dari permasalahan itu, hambatan apa yang kira-kira itu menghambat dari rencana itu? Ya, hambatan yang saya alami itu adalah susahnya untuk berkolaborasi dengan anak-anak Bu. Kemudian saya susah sekali berkolaborasi dengan mereka. Jadi sekarang Bu Dwi itu merasa susah untuk berkolaborasi dengan siswa ya Bu. Sekarang Bu Dwi memiliki rencana nggak supaya berkolaborasinya itu siap? Kira-kira bagaimana ya rencananya supaya siswa itu tidak bolos dan terjalin kolaborasi yang bagus? Mungkin kedepannya rencana yang akan saya lakukan itu adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, bersama-sama menyadarkan anak-anak untuk tidak meninggalkan pembelajaran atau tidak membolos lagi. Oke, berarti Bu Dwi akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, betul ya Bu? Ya. Nah, kira-kira selain dengan teman sejawat, apakah Ibu punya rencana lain atau kolaborasi dengan yang lain begitu Bu? Mungkin yang paling penting ya selain berkolaborasi itu menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran dengan media yang tidak itu saja, sehingga anak-anak itu termotivasi kembali untuk kembali ke kelas, sehingga untuk mengurangi anak-anak itu membolos lagi. Betul sekali, bagus sekali rencana yang sudah Bu Dwi rancang. Jadi rencana yang Bu Dwi rancang itu ada dua ya Bu. Yang pertama berkolaborasi dengan siswa, yang kedua yaitu melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi termotivasi. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bu Dwi ingin memulai aksinya? Kalau menurut saya sih secepatnya ya Bu ya, segera mungkin. Kalau lama-lama nanti saya khawatirnya itu berdampak terhadap anak-anak yang lain yang semakin banyak membolosnya, semakin banyak tongkrong-tongkrong di kantin gitu. Jadi saya pikir secepatnya. Oke, jadi Bu Dwi akan melakukan aksi itu sesegera mungkin ya Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada nggak Bu yang ingin Ibu jadikan sebagai pemantau dalam Ibu menyampaikan atau melakukan aksi itu? Mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah ya sebagai pimpinan yang ada di sekolah saya. Kemudian selain kepala sekolah, saya akan bermitra dengan guru-guru juga, guru piket dan warga yang ada di sekolah agar senantiasa mengingatkan akan kedisiplinan siswa. Betul sekali, tadi Bu Dwi sudah mengatakan bahwa nanti akan membantu mengingatkan komitmen aksi itu yaitu kepala sekolah ya Bu. Kemudian Ibu Dwi juga akan bermitra dengan rekan sejawat baik guru piket atau warga yang ada di sekolah. Kemudian nanti setelah apa ya aksi itu dilaksanakan, nah tindak lanjut ke siswanya itu seperti apa Ibu? Setelah kita mengadakan sosialisasi ataupun mengadakan media pembelajaran yang berinovasi, selanjutnya saya akan menerapkan langsung kepada siswa akan pentingnya kedisiplinan ya, dimulai dari sekarang. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Bagus, tadi Bu Dwi sudah mengatakan bahwa tindak lanjutnya akan terus memotivasi siswa ya Bu untuk meminimalisir siswa agar tidak membolos lagi. Alhamdulillah nanti setelah aksinya dilaksanakan saya akan melihat kita bisa berjumpa kembali. Saya akan mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa dari Bu Dwi. Nanti Bu Dwi akan melaksanakan aksinya secepatnya ya Bu. Nanti kita bisa bertemu kembali. Nah, di sesi akhir nih, apa perasaan Bu Dwi yang dirasakan setelah melakukan kucing baru saja? Alhamdulillah ya, perasaan saya sekarang senang, tidak galau lagi karena saya sudah bisa curhat dengan ibu. Oke, bagus ya Bu Dwi, sekarang sudah merasa lega berarti ya. Nah,
sudah tidak galau lagi kan Bu sekarang? Iya. Karena sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Dwi hadapi. Melihat rencana dan ide-ide untuk menyelesaikan masalah terbarunya. Bagus Bu Dwi, nanti kita berjumpa lagi. Saya tunggu cerita-cerita dari Bu Dwi. Sesi kucing saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Irna tadi kucingnya lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Baik Bu, ini dari pengapatannya bagus sekali ya. Tapi kali ini kita akan mencoba ya merefleksikan apa yang telah dilakukan ya. Baik, yang pertama untuk sebagai pertanyaan pemantik bagi Ibu di sini, apa yang Ibu tadi lakukan saat proses coaching itu? Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Iya. Dari yang pertama tujuan, identifikasi sampai ke aksinya. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif. Iya. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Dwi itu mampu mencari solusinya sendiri tanpa harus saya beritahu begitu Pak. Bagus ya Bu ya. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya Bu? Oke, boleh Pak. Baik, ini beberapa catatan ya buat Ibu. Menurut saya sudah bagus sekali saat proses coachingnya, kemudian sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Sebagai tambahan Ibu, mungkin ini pada proses kehadiran penuhnya ya, di masih apa, kita masih bersama berlatih ya Bu untuk kehadiran penuh. Jadi Ibu bisa mencari kondisi atau situasi yang tepat nanti sebelum coaching atau melakukan KSE gitu ya Bu. Itu beberapa masukan dari saya. Terakhir ini Bu, sebagai rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan agar kedepannya saat Ibu melakukan praktek coaching lagi hasilnya lebih baik? Mungkin untuk tindak lanjutnya saya akan lebih spesifik kedua tadi ya, yang seperti yang Pak Doni sampaikan. Mungkin untuk kehadiran penuhnya saya akan mencari situasi dan kondisi di mana itu coachingnya benar-benar siap untuk bercerita. Yang kedua mungkin saya akan mencoba menerapkan seperti yang Bapak sarankan tadi, KSE-nya kita sisipkan dalam coachingnya gitu Pak. Bagus sekali Bu. Sepertinya kali ini kita cukupkan saja ya. Oke. Untuk proses supervisi praktek coachingnya kita akhiri ya Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Mbak Doni.